Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan satu soal lagi tentang masih tentang konsep energi dan usaha. Jadi soalnya itu bilang seperti ini. Sebuah motor bermassa 2 kuintal memiliki kecepatan 1 meter per second. Bila mesin motor tersebut mendorong dengan gaya sebesar 10 Newton, selama motor tersebut berpindah sejauh 30 meter, maka berapa kecepatan akhir motor itu? Jadi eh, kalau nggak ada gaya apapun gitu ya, jadi kita bisa bilang energi awal sama dengan energi akhir, kayak gitu ya. Karena energi kekal, nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, kayak gitu ya. Tapi karena ini dia ada gaya yang bekerja sejauh sekian gitu ya. Jadi gaya 10 Newton ini uh, memberi usaha ke motor tersebut. Jadi apa yang terjadi kalau sebuah benda menerima sebuah usaha, maka energi benda itu bisa naik atau turun gitu ya. Jadi aku ulangi lagi sedikit konsepnya. Kalau ada gaya yang bekerja sejauh sekian gitu ya, maka gaya itu melakukan usaha. Nah, usaha ini tugasnya untuk ngecas, untuk nambah atau mengurangi energi dari benda itu. Kayak gitu. Jadi, kalau kita nyatakan deskripsi tadi dalam bentuk persamaan, kita bisa dapatkan seperti ini. E awal ditambah usaha mesinnya itu sama dengan E akhir. Tergantung ya usahanya ini digunakan untuk menambah energi atau mengurangi energi. Kalau misalnya gayanya itu gaya gesek gitu, berarti E awal dikurangi usaha sama dengan E akhir. Kayak gitu. Jadi tergantung ya usahanya ini dipakai untuk apa. Dalam hal ini usahanya itu disebutkan untuk mendorong gitu ya. Jadi usaha oleh 10 Newton ini digunakan untuk menambah energi dari motor tersebut. Oke, energi awal motor tersebut, karena motor tersebut bergerak dengan kecepatan 1 meter per second, maka dia punya energi kinetik. Besarnya setengah kali M, masanya 200 kg, karena 1 kuintal itu 100 kg, maka 2 kuintal itu 200 kg. Setengah kali M kali V kuadrat. Kecepatannya 1. Oke. Ditambah usaha oleh gaya yang dilakukan mesinnya itu. 10 Newton. Cara mencari usaha itu F kali S. F-nya itu 10, S-nya itu 30. Oke. Di akhir, dia masih punya kecepatan kan? Nggak disebutkan kalau dia diem. Maka karena di akhir itu masih punya kecepatan, maka di akhir itu dia masih punya energi kinetik besarnya setengah kali M kali V kuadrat. V inilah yang kita disuruh mencari, yaitu kecepatan akhir motor itu. Kita coba hitung, setengah kali 200 itu 100 kali 1 kuadrat, tetap 100 ya. 10 kali 30 itu 300, sama dengan setengah kali 200 itu 100, V kuadrat gitu ya. Kita bisa lanjutkan jadi 400 sama dengan 100 V kuadrat. Jadi V kuadrat itu 400 dibagi 100 atau 4. Jangan kebalik ya operasi perkalian dan pembagiannya. Kalau V kuadrat itu 4 berarti V itu 2 gitu ya. Masuk akal kan? Kalau V-nya sama dengan 2, maka V kuadratnya 4 gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi kecepatan akhir motor itu adalah 2 meter per second. Oke, mirip dengan soal-soal lainnya, soal ini itu bisa dikerjakan menggunakan konsep GLBB. Karena kita punya gaya yang bekerja ke sebuah massa tertentu. Maka kita bisa cari percepatannya menurut hukum 2 Newton. Jadi ini cara lain aja ya. Cara yang pertama itu kan pakai konsep usaha dan energi. Cara yang kedua, kita selesaikan dengan konsep gaya dan GLBB. Oke, hukum 2 Newton kalau teman-teman masih ingat, sigma F sama dengan MA. Sigma F itu total gaya yang bekerja pada motor itu, dalam hal ini itu adalah 10 Newton. M itu massa motor tersebut, 200 kg. Ingat-ingat ya, 1 kuintal itu 100 kilo, maka 2 kuintal itu 200 kg. Dikali A. A ini percepatan motor tersebut ya. Berarti A-nya sama dengan 10 bagi 200 atau 1/20 meter per second kuadrat. Ini percepatan ya.
Kita punya kecepatan awal 1 meter per second, punya percepatan, dan punya perpindahan. Jadi punya V0, A, dan X. Disuruh cari kecepatan akhir. Atau VT. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau teman-teman masih ingat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. VT itu yang kita cari, jadi biarkan. V0 itu kecepatan awal, 1 kuadrat gitu ya, tambah 2, kali A-nya 1/20, kali X-nya 30. Kayak gitu. Jadi VT kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1/20 itu 1/10. 1/10 dikali 30 itu 3. Mungkin kalau teman-teman belum kebayang, ini maksudnya gini, aku coret dulu 10. Habis itu aku lanjutin lagi. 30 bagi 10 ini 3. Gitu ya. Jadi ini tambah 3. Jadi VT kuadrat itu sama dengan 4. VT sama dengan 2. Sama persis ya jawabannya ya. Jadi gitu, kita bisa menangani soal ini dengan 2 cara. Ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Dalam soal ini itu ada 2 cara. Yang pertama dengan konsep energi dan usaha. Yang kedua itu dengan konsep gaya dan GLBB. Kalau menggunakan konsep energi dan usaha, harus kita sadari bahwa energi awal tidak sama dengan energi akhir. Karena ada usaha yang diberikan ke motor tersebut. Yang besarnya 10 kali 30. F kali S. Jadi kalau kita gambarkan di persamaan itu bentuknya kayak gini. Energi awal ditambah usaha sama dengan energi akhir. Karena usaha oleh mesin itu, dia itu semacam nambah energi motor tersebut. Ngecas gitu ya. Jadi energinya ditambah gitu. Energi awal dari motor tersebut itu kita bisa hitung dengan setengah M kali V kuadrat, itu energi kinetik dari motor tersebut. Energi akhirnya juga sama, setengah M kali V kuadrat. Hanya saja V-nya kita nggak tahu. Itu yang kita diminta untuk mencari. Didapatkan persamaan seperti ini, kalau kita lanjutkan, V-nya kita dapat 2 meter per second. Sedangkan untuk cara gaya dan GLBB, kita punya massa, punya gaya, maka kita bisa cari percepatan. Karena di situ sudah disebutkan dengan jelas ya, gayanya itu mendorong, bukan untuk menahan. Mendorong artinya motornya makin cepat gitu ya. Jadi kita dapatkan percepatannya 1/20 dari hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA, F-nya ini, M-nya ini. Dapat A-nya. Sekarang kita punya V0, punya A, punya X. Disuruh cari VT, sehingga rumus yang cocok itu yang ini. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman masih belum hafal, mungkin bisa dicoba recheck lagi rumus-rumus GLBB itu ada apa aja. Oke, kita masukkan angkanya, V0-nya, A-nya, dan X. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan nilai VT yang memenuhi adalah 2 meter per second. Jadi sama persis ya kedua cara itu. Jadi jangan terpaku di hanya satu cara. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal kali ini. Kita ketemu di video berikutnya.